Ini saya akan sharing berita 2 dari berita pengkajian kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Sumber beritanya adalah buku Firman Kudus untuk Kebangunan Pagi yang diterbitkan oleh Yasperin, hasil dari pelatihan internasional tanggal 29 Juni hingga 4 Juli tahun 2020. Judul dari berita 2 adalah Inti Kitab Yeremia. Ini mari kita baca bersama garis besar dari berita 2 ini. Berita 2 Inti Kitab Yeremia. Romawi 1. Inti Kitab Yeremia mencakup 3 perkara. Apa yang Allah inginkan dari kita, apa adanya kita dalam kondisi kita yang jatuh, dan apa adanya Kristus bagi kita. Untuk melihat 3 hal ini, kita perlu memecahkan cangkang kitab Yeremia dan berkonsentrasi pada inti di dalamnya, yang adalah pengajaran lengkap dari seluruh Alkitab. Romawi 2, yang Allah inginkan dari kita, terutama disebutkan dalam Yeremia 2 ayat 13 yang mewahyukan bahwa Allah kita adalah mata air hidup. A. Maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk menjadi sumber air hidup untuk memuaskan kita bagi kenikmatan kita. Dia ingin kita mengambil Dia sebagai sumber air dari diri kita. Satu-satunya cara untuk mengambil Allah sebagai sumber air hidup adalah minum Dia hari demi hari. 1. Ini menuntut kita untuk berseru kepada Tuhan secara terus-menerus sambil mengucap syukur, bersukacita, berdoa dan memuji, dan menimba air dengan kegirangan dari Dia sebagai mata air hidup. Ada beberapa ayat. 2. Yesaya 12 ayat 3 memperlihatkan bahwa jalan untuk menerima Allah sebagai keselamatan kita adalah menimba air dari mata air keselamatan, yaitu minum Dia. A. Untuk menjadi keselamatan kita, Allah Tritunggal melalui proses untuk menjadi roh pemberi hayat sebagai air hidup, air hayat. Keselamatan praktis Allah adalah diri Allah Tritunggal sendiri sebagai air hidup. B. Sumber air adalah sang sumber. Mata air itu adalah luapan, hasil dari sumber itu, dan sungainya adalah alirannya. Istilah mata air keselamatan menyiratkan bahwa keselamatan adalah sumbernya, yaitu sumber air itu. Allah sebagai keselamatan kita adalah sumber air itu. Kristus adalah mata air keselamatan bagi kenikmatan dan pengalaman kita. Dan roh itu adalah aliran keselamatan ini di dalam kita. C. Untuk menikmati keselamatan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan sendiri adalah keselamatan, kekuatan, dan kidung kita. Dan bahwa melalui menyeru namanya, kita bisa menimba air dengan bersukacita dari mata air keselamatan. D. Cara untuk menimba air dari pancaran air keselamatan ilahi mencakup bertobat, menyeru, bernyanyi, bersyukur, memuji, dan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang penyelamatan. B. Ketika air hidup masuk ke dalam kita, air hidup itu meresapi kita, melewati seluruh diri kita, diasimilasi oleh kita, membuat kita dirawat, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan. C. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14b. 1. Aliran Tritunggal mengalir dalam Trinitas ilahi dalam 3 tahap. Bapa adalah sumber air, Putra adalah mata air, dan Roh itu adalah sungai. 2. Pengaliran Allah Tritunggal adalah ke dalam hayat yang kekal. A.
Yerusalem baru adalah totalitas hayat yang kekal, dan perkataan ke dalam berarti menjadi. Jadi ke dalam hayat yang kekal berarti menjadi totalitas hayat yang kekal, Yerusalem baru. B. Melalui minum air hidup, kita menjadi Yerusalem baru, totalitas hayat kekal, tujuan Allah Tritunggal yang mengalir. D. Sasaran Allah dalam menjadi sumber air hidup adalah untuk menghasilkan gereja sebagai pertambahannya untuk menjadi kepenuhannya bagi ekspresinya. Ini adalah hasrat hati perkenan Allah dalam ekonominya. Ada beberapa ayat. Selain Allah sebagai sumber air hidup, tidak ada yang bisa meleraikan dahaga kita dan memuaskan kita. Selain Allah yang disalurkan ke dalam diri kita, tidak ada yang bisa menjadikan kita pertambahannya bagi ekspresinya. F. Kita perlu menyadari bahwa ketika umat Allah kekurangan roh hayat sebagai air hayat, mereka akan memiliki masalah. Ketika umat Allah memiliki kelimpahan roh yang menyelamatkan sebagai air hidup, masalah mereka di antara mereka sendiri dan dengan Allah akan diselesaikan. 3 Romawi. Aspek lain dari inti kitab Yeremia adalah penyingkapan akan apa adanya kita dalam kondisi kita yang jatuh. A. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 1. Bahkan perkataan mengenai hati manusia yang licik dan membatu ini berhubungan dengan ekonomi Allah dengan penyalurannya. Walaupun hati manusia itu rusak dan licik dan kondisinya membatu, bahkan hati yang seperti itu bisa menjadi loh-loh yang padanya Allah menuliskan hukum hayatnya. 2. Ini mewahyukan bahwa Allah memiliki jalan untuk membagikan dirinya ke dalam manusia. Begitu dia masuk ke dalam manusia, Allah akan menyebar dari roh manusia ke dalam hatinya. Inilah jalan Allah menurut ekonominya untuk menanggulangi hati manusia yang jatuh. B. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengganti belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? 1. Setelah meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup, Israel menjadi jahat, memiliki sifat yang tidak dapat diubah dan berdosa, seperti kulit orang Ethiopia atau belang macan tutul yang tidak dapat diubah. Ini menyingkapkan kondisi yang sebenarnya dari manusia yang jatuh. 2. Sebagai umat manusia yang jatuh di dalam diri kita dan oleh diri kita sendiri dan dengan diri kita, kita tidak dapat diobati dan tidak dapat diubah. C. Setiap orang yang benar-benar melihat visi Tuhan dalam kemuliaannya diterangi dalam hati nuraninya mengenai kenajisannya. Berapa banyak kita menyadari kondisi kita, diri kita bergantung pada berapa banyak kita melihat Tuhan. 1. Semakin kita memandang Tuhan dan disingkapkan, kita akan semakin dibersihkan. Persekutuan kita dengan Tuhan perlu dipelihara melalui pembasuhan yang konstan oleh darah Tuhan. 2. Dari sisi perjanjian baru, melihat Allah sama dengan mendapatkan Allah dalam pengalaman pribadi kita. Mendapatkan Allah adalah menerima Allah dalam unsurnya, dalam hayatnya, dan dalam sifatnya, sehingga kita bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. 3. Melihat Allah itu mentransformasi kita. Dari 2 Korintus 3 ayat 16, 18, Matius 5 ayat 8. Karena dalam melihat Allah, kita menerima unsurnya ke dalam kita, dan unsur lama kita disingkirkan. Melihat Allah adalah ditransformasi ke dalam gambar mulia Kristus, sang manusia Allah itu, agar kita bisa mengekspresikan Allah dalam hayatnya dan mewakili Dia dalam otoritasnya. Allah yang kita pandang hari ini adalah roh yang telah rampung, dan kita bisa memandang Dia dalam roh kita.
dalam penyegaran pagi kita, walaupun jika hanya selama 15 atau 20 menit, kita memiliki waktu untuk bersama dengan Tuhan, waktu untuk tinggal di dalam roh. 5. Kita bisa mendoa bacakan firman-Nya, berbicara kepadanya, atau berdoa kepadanya dengan doa yang singkat. Maka kita akan memiliki perasaan bahwa kita menerima sesuatu dari unsur Allah, bahwa kita menyerap kekayaan Allah dalam diri kita. Dengan cara ini, kita berada di bawah transformasi ilahi hari demi hari. Ini sepenuhnya melalui kita memandang Allah yang rampung sebagai roh itu dalam roh kita. 6. Semakin kita melihat Allah, mengenal Allah, mengasihi Allah, kita akan semakin membenci diri kita dan kita akan semakin menyangkal diri kita. 4 Romawi, perkara ketiga di dalam inti kitab Yeremia adalah apa adanya Kristus bagi kita. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. 1. Yehova keadilan kita mengacu pada Kristus dalam keilahiannya, dan tunas adil mengacu kepada Kristus dalam keinsaniannya. Nama di sini Yehova keadilan kita menunjukkan bahwa Kristus sebagai keturunan Daud bukanlah sekedar seorang manusia, tetapi juga adalah Yehova sendiri yang menciptakan langit dan bumi, yang memilih Abraham, yang mendirikan Bani Israel, dan yang adalah tuannya Daud, yaitu dia yang disebut Tuan oleh Daud. Kristus datang sebagai tunas Daud, anak Daud, yang adalah Yehova sendiri, Tuhan Daud, untuk menjadi keadilan bagi umat Allah. Dengan penebusannya sebagai dasar, kita bisa percaya ke dalam Kristus untuk menerima pengampunan Allah, dan Allah bisa membenarkan kita dan menyelubungi kita dengan Kristus sebagai jubah keadil benaran. B. Ini membuka jalan bagi Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal untuk masuk ke dalam kita sebagai hayat kita, hukum hayat batini kita, dan segala sesuatu kita untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam seluruh diri kita bagi perampungan ekonomi kekal Allah. B. Kristus sendiri adalah perjanjian yang baru, wasiat baru dari hayat yang diberikan kepada kita oleh Allah. 1. Dalam bahasa Yunani, kata yang sama itu dipakai untuk perjanjian dan wasiat. Satu perjanjian dan satu wasiat adalah sama, tetapi ketika pembuat perjanjian itu masih hidup, itu adalah satu perjanjian, dan ketika dia telah mati, itu adalah satu wasiat. Wasiat dalam istilah hari ini adalah satu surat warisan. B. Satu perjanjian adalah satu persetujuan yang mengandung beberapa janji untuk merampungkan hal-hal tertentu bagi orang yang dijanjikan. Sedangkan satu wasiat adalah satu surat warisan yang mengandung hal-hal tertentu yang telah rampung yang diwariskan kepada sang ahli waris. 2. Wasiat lama dari hukum Taurat adalah gambar Allah, tetapi wasiat anugerah adalah persona Allah. Ketika kita percaya ke dalam Kristus, persona dari gambar ini masuk ke dalam kita, dan dia menggenapi tuntutan keadil benaran hukum Taurat di dalam kita, sewaktu kita berjalan menurut roh dan menurut pikiran kita di atas roh. B. Melalui kematiannya, Kristus menggenapkan tuntutan keadil benaran Allah menurut hukum Tauratnya dan menetapkan perjanjian yang baru. Dan dalam kebangkitannya, dia menjadi perjanjian yang baru dengan semua warisannya. C. Dalam kenaikannya, Kristus membuka gulungan perjanjian yang baru mengenai ekonomi Allah. Dan dalam ministri surgawinya sebagai perantara, pelaksana, dia melaksanakan isinya. Di kitab Wahyu dan Ibrani. D. Sebagai singa dari suku Yehuda, Kristus menang dan mengalahkan Satan. Sebagai anak domba yang menebus, Kristus menghapus dosa serta dosa-dosa manusia yang jatuh. Dan sebagai 7 roh,
Kristus menginfus kita dengan dirinya sebagai isi dari gulungan perjanjian yang baru. Wahyu pasal 5. Keselamatan Allah, berkat Allah, dan semua kekayaan Allah telah dijadikan kepada kita. Dan perjanjian ini adalah Kristus. Realitas seluruh ratusan warisan dalam perjanjian baru adalah Kristus. Allah telah mewariskan dirinya dalam Kristus sebagai roh itu kepada kita. 3. Roh kita adalah rekening bank dari semua warisan perjanjian yang baru. Melalui hukum roh hayat, semua warisan ini disalurkan ke dalam kita dan menjadi nyata bagi kita. 4. Pusat, isi, dan realitas perjanjian yang baru adalah hukum hayat batini. Dalam esensnya, hukum ini mengacu pada hayat ilahi, dan hayat ilahi adalah Allah Tritunggal yang terwujud dalam Kristus yang al-muhid dan ternyata sebagai roh pemberi hayat. Dia adalah yang telah melalui proses dan rampung untuk menjadi segala sesuatu bagi umat pilihannya. Dalam perjanjian yang baru, Allah menempatkan dirinya ke dalam umat pilihannya sebagai hayat mereka. Dan hayat ini adalah satu hukum, satu kuasa yang spontan, dan satu prinsip yang otomatis. B. Menurut hayatnya, hukum dari perjanjian yang baru adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses, dan menurut fungsinya, ini adalah kapasitas kuasa ilahi. Kapasitas ini bisa melakukan segala sesuatu di dalam kita bagi pelaksanaan ekonomi Allah. C. Dalam essence, hukum ini adalah Allah di dalam Kristus sebagai roh itu. Dan dalam fungsinya, hukum ini memiliki kapasitas untuk mengalahkan kita. Selain itu, kapasitas hukum hayat batini ini menyusun kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus dengan segala jenis fungsi. D. Tulisan hukum hayat pada hati kita sesuai dengan pengajaran perjanjian baru mengenai penyebaran hayat ilahi dari pusat diri kita yang adalah roh kita ke sekelilingnya yang adalah hati kita. Allah menuliskan hukumnya di atas hati kita melalui bergerak dari roh kita ke dalam hati kita untuk mengukirkan apa adanya Dia ke dalam diri kita. Melalui fungsi otomatis dan spontan dari hayat ilahi di dalam kita, kita memiliki kapasitas untuk mengenal Allah, untuk memperhidupkan Allah, dan bahkan untuk menjadi Allah dalam hayat dan sifatnya, tetapi tidak dalam kealahannya, sehingga kita bisa menjadi pertambahannya, perbesarannya, untuk menjadi kepenuhannya bagi ekspresi kekalnya. Ya, tadi adalah garis besar. Saya akan bersekutu yang pertama mengenai perlunya kita mengucap syukur. Kita perlu mengucap syukur. Karena apa? Cangkang kitab Yeremia telah dipecahkan dan intinya telah nampak. Jadi ini adalah satu hasil kerjasama antara Tuhan dan hambanya. Kita patut bersyukur karena kalau kita membaca sendiri kitab Yeremia, ini kita masih tertutup oleh cangkang. Kita tidak mampu melihat intinya. Pertanyaannya adalah intinya apa kitab Yeremia itu? Ada 3. Yang pertama adalah apa yang Allah inginkan dari kita. 2. Apa adanya kita dalam kondisi kita yang jatuh. 3. Apa adanya Kristus bagi kita. Sekarang yang pertama, apa yang Allah inginkan dari kita. Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Allah ingin dari kita yaitu supaya kita mengambil Dia sebagai sumber air hidup untuk kita meminum Dia hari demi hari. Bagaimana kita melakukannya? Dengan berseru kepada namanya, memanggil namanya,
Mari kita bersama-sama minum dia. Mari kita bersama-sama menyerukan namanya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Demikian kita berulang-ulang setiap hari menyerukan namanya. Setiap waktu menyerukan namanya, kita maka akan datang kepada sumber air hidup. Allah sebagai sumber air hidup, kita akan minum dia. Kemudian cara yang lain adalah dengan mengucap syukur kepada Allah atas segala sesuatu. Bersukacita itu juga cara minum dia. Berdoa, memuji, tentu ada hal-hal yang lain lagi. Kemudian inti kitab Yeremia yang kedua adalah mengenai keadaan kita, keadaan yang jatuh. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi keadaan kita sebelum kita menerima Allah, hati kita itu penuh kelicikan, hati kita itu membatu. Tapi pada saat kita menerima Allah, dia masuk ke dalam kita, akan menanggulangi hati manusia yang jatuh ini, yang licik ini, yang membatu ini. Allah sebagai air hidup yang masuk ke dalam kita ini akan membersihkan diri kita, merawat diri kita, mentransformasi jiwa kita, menyerupakan dan memuliakan kita. Kita patut bersyukur. Oleh karena itu kita perlu datang kepada Allah Sang Sumber. Kita perlu minum, perlu menikmati. Berapa banyak kita menyadari kondisi diri kita saat ini, bergantung pada berapa banyak kita melihat Tuhan. Kita perlu nampak Tuhan ini, supaya kita nampak kondisi diri kita. Semakin kita melihat Allah di dalam roh, mengenal Allah, mengasihi Allah, kita akan semakin membenci diri kita yang licik ini, dan kita akan semakin menyangkal diri kita, menyangkal hayat jiwa kita. Sekarang yang ketiga, apa adanya Kristus bagi kita. Yeremia 23, 5, 6 ini, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Tuhan, huruf besar ini adalah Yehova. Yehova keadilan kita artinya adalah Kristus dalam keilahiannya. Kemudian tunas adil bagi Daud. Tunas adil ini adalah Kristus dalam keinsaniannya. Jadi Kristus itu ialah ilahi dan insani. Dia manusia Allah. Kemudian saat kita sudah percaya ke dalam Kristus, kita akan menerima pengampunan Allah. Kita dulunya harus dihukum oleh Allah, kemudian Allah mengampuni. Allah bisa membenarkan kita. Dan Kristus ini menyelubung kita dengan jubah keadilbenaran Kristus. Kristus ini masuk ke dalam kita sebagai hayat kita. Jadi kita patut menerima Kristus yang sedemikian ini dan menerima sebagai hayat kita. Ia masuk di dalam kita, tinggal di dalam kita. Keselamatan Allah, berkat Allah, dan semua kekayaan Allah telah dijadikan kepada kita. Dan dalam perjanjian baru adalah Kristus. Allah telah mewariskan dirinya dalam Kristus sebagai roh itu kepada kita. Hari ini roh kita, roh itu ada di dalam kita sebagai rekening bank dari semua warisan perjanjian yang baru. Jadi otomatis sudah menumpuk, sudah tersedia di dalam kita. Kita tinggal mengambilnya, seperti mesin ATM yang sudah ada uangnya, yang tidak pernah habis.
Saat kartu ATM kita masukkan dengan kode tertentu akan keluar uangnya. Roh kita adalah rekening bank ATM semacam itu. Dan semua warisan perjanjian baru ada di mesin itu. Jadi kita perlu di dalam roh, perlu mengontak roh kita ini untuk mendapatkan semua warisan perjanjian baru. Salam berkat, salam pembangunan satu tubuh Kristus. Tuhan memberkati anak-anaknya. Amin.